Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 19050466035 dari kelas A 2019 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Mula Warman. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kompetensi kepribadian guru. Baik, pertama kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian dari kompetensi. Jadi, kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam suatu pekerjaan yang ditujukan oleh kemampuan mentransfer keterampilan dan pengetahuan pada situasi yang baru. Sedangkan menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, istilah kompetensi diartikan sebagai seperangkatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Selanjutnya, pengertian kepribadian. Jadi, kepribadian diartikan sebagai sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dirinya dari orang atau bangsa lain. Menurut tinjauan dari psikologi, kepribadian pada prinsipnya adalah unsunan atau kesatuan antara aspek perilaku mental dengan aspek perilaku behavioral atau perbuatan nyata. Aspek-aspek ini berkaitan secara fungsional dalam diri seseorang individu, sehingga membuatnya bertingkah laku secara khas dan tepat. Dari paparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kepribadian adalah suatu kebulatan yang terdiri dari aspek jasmani dan rohani yang bersifat khas, unik, serta dinamis dalam hubungannya dengan hidupnya. Selanjutnya, inti mengenai kepribadian. Yang pertama, bahwa kepribadian itu merupakan suatu kebulatan yang terdiri dari aspek-aspek jasmani dan rohani. Yang kedua, bahwa kepribadian seseorang itu bersifat dinamis dalam hubungannya dengan lingkungan. Yang ketiga, bahwa kepribadian seseorang itu khas, berbeda dari orang lain. Yang keempat, bahwa kepribadian itu berkembang dengan dipengaruhinya faktor-faktor yang berasal dari dalam dan luar. Selanjutnya itu pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru menurut Eccles dan Sedley pada tahun 2002 pada halaman 132 adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pelajaran mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah PP nomor 19 tahun 2005, kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang mengharuskan guru mencerminkan sikap yang dapat menjadi sumber inspirasi dan tauladan bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian itu diantaranya yaitu bertindak sesuai aturan yang berlaku, dewasa, arif, dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia sesuai norma agama. Jadi, kompetensi guru adalah suatu kemampuan, kecakapan, serta kewenangan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menyandang profesinya sebagai guru, mencakup pengetahuan dan perilaku yang mendukungnya dalam melaksanakan tanggung jawab atau tugasnya sebagai guru secara baik dan profesional. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap aspek-aspek kompetensi kepribadian. Yang pertama, bertindak sesuai aturan yang berlaku. Jadi, mana di sini guru diharapkan dapat berpegang pada norma-norma budaya Indonesia. Artinya, ia berpegang dan mengamalkan sila-sila dalam Pancasila. Dalam aktivitas pergaulannya, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru harus berpedoman pada Pancasila sebagai landasan budaya Indonesia. Aspek yang kedua yaitu dewasa, di mana kedewasaan guru tercermin dari kestabilan emosinya. Untuk itu, diperlukan latihan mental agar guru tidak mudah terbawa emosi. Sebab, jika guru marah akan mengakibatkan siswanya takut,
ketakutan itu sendiri berdampak pada turunnya minat siswa untuk mengikuti pembelajaran, serta dapat mengganggu konsentrasi belajarnya. Aspek yang ketiga yaitu arif dan bijaksana. Sikap arif dan bijaksana merupakan kepribadian yang harus dimiliki setiap guru dalam mendidik peserta didiknya. Guru yang arif adalah juga guru yang bijaksana, yang memahami dengan baik ilmunya dan menggunakan akal budinya dalam berbagai situasi, serta mampu mengendalikan diri dari emosinya dengan baik. Guru yang bijaksana adalah guru yang mampu mengendalikan dirinya dengan baik, yang sosok pribadinya yang utuh, mencerminkan segala tingkah lakunya. Aspek yang keempat, berwibawa. Menjadi guru itu indah dan mendidik itu mulia. Indah dan mulia adalah wibawa guru. Dan wibawa guru dalam membimbing peserta didik pada kegiatan pembelajaran merupakan pembawaannya yang dapat menguasai dan mempengaruhi orang lain untuk menghormati melalui sikap yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Aspek yang kelima, berakhlak mulia sesuai norma agama. Untuk menjadi guru, seseorang harus memiliki kepribadian yang kuat, yang terpuji. Kepribadian yang harus ada pada guru adalah bertindak sesuai aturan yang berlaku, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa dan berakhlak mulia sesuai norma agama. Selanjutnya yaitu fungsi kompetensi kepribadian. Jadi, fungsi kompetensi kepribadian guru adalah memberikan bimbingan dan teladan secara bersama-sama, mengembangkan kreativitas dan membangkitkan motivasi belajar serta dorongan untuk maju kepada anak didiknya. Jadi, guru di sini harus menjadi contoh dan teladan, membangkitkan motivasi belajar siswa, serta mendorong atau memberikan motivasi dari belakang. Dalam arti, sebagai seorang guru dituntut melalui sikap dan perbuatan menjadi dirinya pola panutan yang dapat diikuti. Selanjutnya yaitu kepribadian seorang guru dalam pembelajaran. Yang pertama, guru memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, perlu dikembangkan rasa percaya diri sendiri dan tanggung jawab bahwa ia memiliki potensial yang besar dalam bidang keguruan dan mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, guru senantiasa berhadapan dengan komunitas yang berbeda dan beragam keunikan dari peserta didik. Maka, guru perlu untuk mengembangkan sikap, rasa toleransi dalam menyikapi perbedaan yang ditemuinya dalam berinteraksi dengan peserta didik. Contohnya, dalam situasi belajar mengajar di kelas, guru mengembangkan metode diskusi dalam mata pembelajarannya tertentu dan memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan mau menerima pendapat yang berbeda dari murid dengan alasan yang rasional. Dan sebaliknya, agar dihindari perilaku yang ingin menang sendiri dan menganggap dirinya paling benar, serta tidak mau menerima masukan dari siapapun termasuk murid. Yang ketiga, guru diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam mengembangkan budaya berpikir kritis pada siswa. Karena di sini guru dan siswa saling menerima dalam perbedaan pendapat dan menyikapinya untuk mencapai tujuan sama. Maka dituntun seorang guru untuk bersikap demokratis dalam menyampaikan dan menerima gagasan-gagasan mengenai permasalahan yang ada di sekitarnya, sehingga guru menjadi terbuka dan tidak menutup dari hal yang berbeda di luar dirinya. Yang keempat, menjadi guru yang baik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini menuntut kesabaran dalam mencapainya, di mana guru diharapkan dapat sabar dalam arti tekun dan ulet melaksanakan proses pembelajaran, karena hasil pembelajaran tidak langsung dapat diserap saat itu, tetapi membutuhkan proses yang panjang. Yang kelima, guru mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan perbuatan baik dalam bidang profesinya maupun dalam spesialisasinya. Contohnya, dalam menyikapi kemajuan ilmu teknologi informasi, seorang guru yang merasa kurang dalam memperoleh tambahan pengetahuan mau menyisihkan hasil
dari pendapatannya untuk mengikuti kursus komputer dan bahasa asing, serta bergabung dalam lembaga-lembaga yang mengembangkan kajian tentang ilmu dan teknologi di tempat tinggal, dan menghindari perilaku yang merasa malu untuk bertanya dan menambah ilmu pengetahuan, bahkan merasa telah cukup dengan apa yang telah dimilikinya. Yang keenam, guru mampu menghayati tujuan-tujuan pendidikan baik secara nasional, kelembagaan, kurikuler, sampai tujuan mata pembelajaran yang dimilikinya. Sebagai contoh, guru matematika di SMA harus mengetahui tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Selain itu juga mesti memahami tujuan sekolah di tempat guru mengajar, tujuan bidang studi matematika yang diajarkannya, sampai TK dari pokok bahasan tertentu yang sedang diajarkannya di kelas. Yang ketujuh, pemahaman diri, yaitu kemampuan untuk memahami berbagai aspek diri, baik positif maupun negatif. Kepribadian efektif yang terwujud apabila seseorang telah mampu memahami identitas dirinya, siapakah dirinya, mengapa ia memilih guru sebagai jabatan, dan kelebihan serta kekurangan apa saja yang terdapat pada dirinya. Yang kedelapan, guru mampu melakukan perubahan-perubahan dalam mengembangkan profesinya sebagai inovator dan kreator. Sebagai contoh, seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas tidak terpaku pada satu metode saja, tetapi berani melakukan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran dan berinisiatif untuk membuat model pembelajaran serta mencobakannya di kelas. Selanjutnya yaitu pentingnya kepribadian guru dalam pembelajaran. Jadi, kepribadian seorang guru akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didik, terutama bagi anak didik yang masih kecil, tingkat sekolah dasar, dan mereka yang sedang mengalami keguncangan jiwa, yaitu tingkat menengah. Jadi, seseorang yang memiliki kepribadian terpadu dapat menghadapi segala persoalan dengan wajar yang sehat. Nah, segala usaha dalam pribadinya bekerja seimbang dan serasi. Maka, sebagai guru, ia dapat memahami kelakuan anak didiknya sesuai dengan perkembangan jiwa yang sedang dilaluinya. Pertanyaan anak didik dapat dipahami secara objektif, artinya tidak ada dikaitkan dengan emosi yang tidak menyenangkan. Tidak jarang guru yang merasa rendah diri menanggapi pertanyaan anak didik sebagai kritikan atau ancaman terhadap harga dirinya. Maka jawabannya bercampur emosi, misalnya dengan marah atau ancaman, perasaan dan emosi. Guru yang mempunyai kepribadian terpadu tampak stabil, otomatis, dan menyenangkan. Jadi, pentingnya kepribadian guru di sini, apalagi pembelajaran matematika yang dikenal sebagai pembelajaran yang sangat menyulitkan. Sehingga di sini agar siswa nyaman atau paham tentang pembelajaran, atau siswa bahkan menyenangi pembelajaran matematika, di sini pentingnya kepribadian guru. Jadi kita sebagai guru harus memiliki pembawaan yang nyaman dan mudah dipahami oleh siswa, apalagi pembelajaran matematika. Karena pembawaan guru sendiri itu sangat mempengaruhi dari siswa dapat memahami materi dan siswa dapat menerima pembelajarannya, dan bahkan siswa dapat menyenangi pembelajaran tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai kompetensi kepribadian guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.